Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini adalah hari sukacita kita untuk menyembah Tuhan. Ayo, mari kita memuji dan menyembah Tuhan dengan pujian Allahku besar dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Adik-adik, kita berdoa untuk memulai ibadah kita ya. Kita berdoa. Allah yang perkasa, kuat dan besar dan agung ya Tuhan. Itulah pujian kami untuk memuji dan mengagungkan Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu untuk menyembah Tuhan. Tuhan memberkati kami. Kami datang bersyukur atas kasih karunia Tuhan serta menyertai kami dalam minggu yang lalu kegiatan kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kami. Kami datang untuk mau mendengar firman Tuhan. Pujian dan doa kami panjatkan di hadirat-Mu. Terimalah penyembahan kami kepadamu Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan penyembahan kami. Haleluya. Amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus, tema kita yaitu tunjukkan aksimu, ya gitu ya. Jadi tunjukkan aksimu. Nanti firman Tuhan yang akan dibawa oleh Pak Robi. Nah, anak-anak, tentu anak-anak heran ya melihat penampilan kami seperti ini. Ini menunjukkan kebudayaan semua bangsa Indonesia. Memperingati kita selain 17 Agustus, kita sedang merayakan bulan misi, yaitu penginjilan ya. Gereja Kemah Injil Indonesia. Nah, mari kita menyanyikan pujian Aku Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak dan saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus siap gerak. Saya Laskar Kristus siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak dan saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus siap gerak. Saya Laskar Kristus siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus, sudah siapkan persembahannya? Kita memberikan persembahan bagi Tuhan ya. Mari kita menyanyikan pujian, bawalah persembahanmu. persembahanmu
persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Terlebih baik memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Allah akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan dalam usahamu. Anak-anak, kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan ya. Ayo duduk yang manis ya. Kita akan menyanyikan pujian untuk mendengar firman Tuhan ini, yaitu tabur firman-Mu padaku. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah, manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka,
dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Halo Shalom. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada minggu hari ini. Kami mau mendengarkannya dengan baik. Kami mau belajar firman Tuhan. Kami juga mau belajar melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, tema firman Tuhan hari ini adalah tunjukkan aksimu, dari Yakobus 1 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-27. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, siapa yang punya idola? Apa sih itu idola? Idola adalah orang yang kita sukai, yang membuat kita menarik perhatian kita. Contoh, aktor film, Jackie Chan misalkan, dia punya gerakan bagus waktu bertarung. Atau mungkin seorang penyanyi yang punya suara merdu. Atau mungkin juga seorang pelawak yang biasanya pintar, melucu, sehingga kita suka banget nonton dia, ya kan? Atau mungkin kalian mengidolakan orang tua kalian, misalkan papa, papaku hebat karena papaku orangnya kuat, misalkan begitu ya. Atau kalian bisa mengidolakan yang lain deh. Nah, sekarang pertanyaannya adalah siapa yang mengidolakan Tuhan Yesus? Ayo. Wah, pasti semua angkat tangan ya, karena Bunda juga salah satu orang yang mengidolakan Tuhan Yesus. Mengapa kita mengidolakan Tuhan Yesus? Karena yang pertama, Tuhan Yesus itu adalah pencipta manusia. Berarti yang menciptakan Bunda dan menciptakan kalian. Tidak hanya itu, Tuhan Yesus tidak hanya menciptakan manusia, tapi Tuhan Yesus juga menciptakan dunia dan segala isinya. Wah, hebat ya. Gak ada yang bisa menciptakan manusia dan dunia serta isinya kecuali Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Bunda mengidolakan Tuhan Yesus. Nah, hanya itu loh, karena Tuhan Yesus juga suka menolong. Tuhan Yesus mau menyembuhkan orang sakit. Ingat loh, sakit apapun, bahkan Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang mati. Hebat gak? Luar biasa hebat ya. Dokter pun belum tentu bisa menyembuhkan semua penyakit yang ada di dunia ini. Kira-kira kalau corona sekarang, Tuhan Yesus bisa sembuhkan gak? Ya bisa dong, ya kan? Terus apalagi? Karena Tuhan Yesus sangat sayang sama kita, sehingga Tuhan mau mati di kayu salib, dan Tuhan mau menghapus dosa manusia. Tuhan mau kita tidak dihukum karena dosa kita. Jangan lupa, hanya orang yang tidak berdosa yang bisa mengampuni, bahkan menghapus hukuman atas dosa terhadap manusia. Hebat kan? Lalu tidak hanya itu, tidak hanya Tuhan Yesus mati di kayu salib. Hebatnya lagi, Tuhan Yesus bangkit. Dia hidup dan sekarang dia berada di surga menyediakan tempat bagi kita. Dan tidak hanya itu, Tuhan mau mengampuni kita dari dosa kalau kita mau mengakui dosa kita. Walaupun kita suka menyakiti hati Tuhan, masih suka melakukan dosa, tapi Tuhan masih sayang kepada kita. Tuhan mau mengampuni dosa kita. Nah, itulah sebabnya Bunda pasti kalian juga mengidolakan Tuhan Yesus karena dia hebat, ya kan? Nah, ayo tunjukkan aksimu. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, pasti kita akan meniru dan melakukan apa yang Tuhan sukai. Benar enggak? Ya. Nah, bagaimana caranya untuk kita mau menunjukkan aksi kita bahwa kita bisa seperti Tuhan Yesus? Bagaimana caranya ya? Yaitu satu, kita mau mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Contoh, Tuhan Yesus kan sudah memberikan teladan buat kita. Tuhan Yesus mengasihi kita sekalipun kita orang berdosa, mau mati di kayu salib, mau menyediakan tempat di surga buat kita. Nah, kita pun juga harus bisa mau membantu orang lain,
mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri dengan cara mau berbagi dengan orang lain, kita mau menolong orang yang membutuhkan, kita tidak memilih teman yang kita sukai saja, tapi kita bisa mengasihi siapa saja. Dan ingat, kita tidak boleh menghina atau ngebully teman atau orang lain. Kita semakin rajin beribadah karena kita rindu mau dekat dengan Tuhan. Kita rajin baca Alkitab karena kita mau mendengar firman Tuhan. Kita juga rajin berdoa karena kita juga mau berbicara dengan Tuhan. Serta kita harus rajin menjadi saksi Tuhan Yesus, menceritakan dahsyatnya dan hebatnya Tuhan Yesus. Nah, itu caranya supaya kita bisa menjadi seperti Tuhan Yesus yang kita idolakan. Nah, makanya ayo tunjukkan aksimu. Jadilah pelaku firman. Apa sih itu Bunda pelaku firman? Yaitu orang yang mau melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Pasti Tuhan akan sangat sayang sama kita. Ayo tunjukkan aksimu dan Bunda yakin pasti kamu bisa. Oke? Nah, jangan lupa ya, ayat firman Tuhan untuk minggu depan dari Yakobus 1 ayatnya yang ke-22. Bunyinya, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Ayo tunjukkan aksimu juga dengan menghafal ayat firman Tuhan. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Anak-anak, kita sudah mendengar firman Tuhan. Sungguh indah firman Tuhan untuk kita hari ini ya. Puji Tuhan. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita sekolah minggu ini dengan pujian Aku Pahlawan Kecil. Berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Inilah sembahan kami, anak-anak sekolah minggu yang datang kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami dalam hidup kami sepanjang minggu yang akan datang ini. Engkau sertai, lindungi kami Tuhan dalam kegiatan kami dan aktivitas kami. Dan firman-Mu yang sudah kami dengar, biarlah itu memberikan kami semangat dan sukacita ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa syukur kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.